Seni modern adalah karya seni yang menggunakan gaya dan filosofi pada masa periode 1860-an sampai 1970-an. Dua dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial budaya dan politik Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918, membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni rupa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Ide-ide tentang warna, bentuk, ruang, dan subjek semuanya berfokus seputar protes sosial dan emosi pribadi yang terdalam. Pengaruh Kubuisme. Hal ini dibagi menjadi dua. Kubisme analitis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan George Braque yang menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari beberapa sudut pandang dan menggunakan persepsi ini untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang berirama. Daya tarik kubisme analitis tumbuh dari tegangan seksual yang belum terselesaikan dan daya tarik intelektual pada struktur gambar yang berkonflik pada penafsiran subjek. Sedangkan kubisme sintetis lewat observasi seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek, menggambarkan esensi sebuah objek dan dasar karakteristiknya dibandingkan tampilan luarnya. Kubisme, bidang-bidang geometris pada patung topeng dan kain mempengaruhi seniman kubisme. Berikut tokoh seniman kubisme. Pertama, ada Pablo Picasso, seniman kubisme paling terkemuka. Sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometri dan norma klasik. Wajah manusia terdistorsi perspektif menjadi ambigu dengan beberapa sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Adapun salah satu karyanya yang berjudul Girls Before Mirror tahun 1932. Selanjutnya ada Georges Braque, merupakan rekan dekat dari Picasso. Braque banyak berkontribusi pada gerakan kubisme yang memperkenalkan kolase kertas pada karya seni, menciptakan tekstur dan menambahkan teks yang memperkaya bentuk visual dan memperkuat makna atau pesan dari karya seni. Seperti salah satu karyanya yang berjudul Woman with a Guitar tahun 1913. Kemudian ada Fernand Langer. Fernand Langer menerapkan estetika desain geometris dari kubisme selangkah lebih jauh dengan mengabstraksikan bentuk dan merakit komposisi bidang geometris berwarna cerah. Salah satu karyanya yang berjudul The Punching Machine tahun 1918. Pengaruh futurisme. Futurisme merupakan sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dan bentuk seni terhadap realita masyarakat ilmiah dan industri yang baru. Manifestonya menyuarakan antusias terhadap perang era mesin kecepatan dan kehidupan modern. Manifesto merupakan pernyataan terbuka tentang prinsip, kebijakan, tujuan, dan pandangan seseorang atau suatu kelompok seperti yang dibuat oleh seniman futurisme. Parole in Libertà tahun 1914. Penyair futurisme percaya dengan penggunaan ukuran bobot dan gaya huruf yang berbeda memungkinkan mereka untuk menyatukan lukisan dan puisi karena keindahan intrinsik tipografi yang dimanipulasi secara kreatif mampu mengubah halaman cetak menjadi karya seni rupa. Futurisme diluncurkan oleh penyair Italia yaitu Filippo Manetti yang menghasilkan tipografi menghebohkan yang menentang sintaksis dan tata bahasa baku. Harmoni ditolak sebagai kualitas desain, kondisi kebisingan dan kecepatan yang dominan pada kehidupan abad ke-20 diungkapkan pada puisi futurisme. Fortunato de Pero pada posternya Futurist Theatre Company pada tahun 1924, seniman futurisme yang menerapkan gerakan filosofi untuk desain grafis bidang dataran berwarna merah atau berwarna cerah, komposisi diagonal,
dan bentuk bersiku yang repetitif menghasilkan energi kinetik. Gaya De Pero berpengaruh besar terhadap gerakan konstruksisme di kemudian hari. Pengaruh Dadaisme. Dadaisme ialah reaksi terhadap pembantaian umat manusia pada Perang Dunia Pertama. Gerakan Dadaisme mengklaim anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Penulis, penyair, dan seniman Dadaisme mengekspresikan keprihatinan, kejutan, kegoncangan, protes, dan omong kosong akibat situasi peperangan. Perancangan judul dan kemungkinan yang absurd menjadi ciri khas karya grafis mereka. Para senimannya mengungkap kerisauan, keguncangan, protes, kejanggalan, serta omong kosong menolak semua nilai tradisi dan mencari kebebasan berekspresi yang komplit. Berikut beberapa tokoh dari Dadaisme. Hugo Ball, penyair yang menulis Karawane, sebuah puisi Dadaisme pada tahun 1917. Puisi suara dan rupa seperti ini mengungkapkan keinginan Dadaisme untuk menggantikan logika omong kosong manusia dengan omong kosong yang tidak logis, dengan menciptakan puisi suara, puisi omong kosong, dan puisi yang tak disangka. Ini adalah contoh puisi Karawane. Kemudian selanjutnya yaitu John Herzfeld, merupakan desainer Jerman yang mengubah namanya menjadi nama Inggris sebagai bentuk protes melawan militerisme Jerman. Ia merupakan pelopor gerakan Dadaisme di Jerman menggunakan montas foto yang keras untuk membuat poster yang menyasar Nazi. Kabur ke London setelah mengetahui dirinya masuk dalam daftar musuh Nazi. Di samping ini adalah merupakan contoh karya John Herzfeld.